Lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama Presiden pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Jadi kalau organisasi internasional, apalagi kelas dunia seperti ini, kalau mengeluarkan rilis sesuatu yang menyangkut tokoh negara, ini pasti nggak sembarangan ya, dan pasti nggak main-main. Pasti mereka punya bukti, punya analisa, dan punya data yang komplit dan sesuai faktanya. Kalau nggak kan pasti dituntutlah oleh semua negara-negara itu. Kali ini Mulyono betul-betul dibuat gelisah dengan pemberitaan mengenai persoalan korupsi di media sosial. Apalagi Mulyono ini didobatkan sebagai presiden atau mantan presiden terkorup di 2024. Ditambah lagi, Pak Said Didu membongkar habis-habisan 5 modus korupsi yang dilakukan oleh Mulyono yang memang betul-betul sangat susah dibantah karena sangat logis. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa menimbulkan rasa penasaran dari sahabat-sahabat, langsung saja kita simak video lengkapnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama Presiden pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi, dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang membantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kelas pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS, dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy saat presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat melalui kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel
yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster kedua, klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka sebelebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah organisasi dunia yang merilis sebuah daftar. Nah, organisasi itu namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Nah, OCCRP ini merilis sebuah daftar yang berisikan pemimpin-pemimpin dunia paling korup tahun 2024. Nah, dalam daftar itu mantan presiden kita Joko Widodo masuk sebagai finalis tokoh dunia paling korup di dunia. Nah, jadi selain Jokowi ada juga Presiden Kenya William Ruto, ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, lalu ada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, lalu ada pebisnis dari India Gautam Adani, lalu ada juga yang lain-lainnya. Dan pemenangnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sebagaimana kita tahu sekarang lari ke Rusia setelah kelompok oposisi merebut Damaskus sekitar 3 mingguan yang lalu lah. Nah, soal OCCRP ini adalah organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Jadi, kalau organisasi internasional, apalagi kelas dunia seperti ini, kalau mengeluarkan rilis sesuatu yang menyangkut tokoh negara, ini pasti nggak sembarangan ya, dan pasti nggak main-main. Pasti mereka punya bukti, punya analisa, dan punya data yang komplit dan sesuai faktanya. Kalau nggak kan pasti dituntutlah oleh semua negara-negara itu. Nah, Jokowi ini kan selalu dipuja-puja ya oleh para pemujanya sebagai sosok sederhana dan merakyat. Tapi ya, laporan ini ya, menempatkannya di daftar tokoh-tokoh terkorup di dunia. Ya memang seharusnya kesederhanaan ya bukan cuma soal citra, tapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Nah, rilis soal soal Jokowi di daftar ini harusnya sih segera direspon oleh aparat hukum kita. Karena kan kalau memang ini fitnah, ya harus dibuktikan gitu. Jadi kalaupun memang benar, ya harus juga diselesaikan. Dan buat Pak Prabowo, sepertinya nih Pak, kalau daftar ini benar, Bapak nggak perlu jauh-jauh memburu koruptor ke Antartika. Karena ternyata di Solo juga ada. Aduh. Salam. Ya, benar bahwa Pak Prabowo tidak lagi repot untuk mengejar para koruptor ke Antartika. Karena koruptornya sekarang sudah dekat, sudah ada di Solo. Tinggal bagaimana Pak Prabowo agar bisa bergerak, kalaupun memang ada niatnya untuk memberantas koruptor. Tapi kalau semua yang pernah diomongin Pak Prabowo mengenai persoalan ini memberantas koruptor hanya omong-omong semata, ya kita sebagai rakyat harus bersabar. Dan tentunya pemimpin yang seperti Pak Prabowo yang mengikuti jejaknya Pak Mulyono yang hanya mengandalkan omong-omong semata dan ngibulin rakyat,
tidak usah lagi diberi ruang ke depannya. Dan saya kira apa yang menjadi hadiah Pak Mulyono di tahun baru ini saya kira sangat spesial, sangat luar biasa. Kita sebagai rakyat tinggal menunggu bagaimana pergerakan dari KPK. Apakah berani mengusut Mulyono CS yang terlibat dengan korupsi, atau memang benar bahwa KPK ini adalah budaknya Mulyono. Dan itu lagi yang menjadi kekhawatiran kita sebagai rakyat Indonesia. Karena kalau sampai itu terjadi, maka apa yang menjadi kasus korupsinya Pak Mul ini tidak akan pernah terselesaikan dan beliau pasti aman-aman saja. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Dan kalian sehat selalu tentunya, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.